Apa kabar kalian semua? Masih bersama gue Prilly di podcast Sinemaku dan co-host gue Saya Harry Styles. Ih, najis. Berbahagia. Aduh, ngomong ketahuan. Punya platform aja. Yuk, saya Boy Syahab. Oke, nah sekarang di episode kedua ini kita masih bersama pemain cinta di balik awan, Arbani dan Yasamin. Kenapa masih sama Arbani dan Yasamin? Karena jujur gue bikin topik ini terinspirasi sama series mereka yang lagi tayang, Cinta di Balik Awan. Jadi kita mau bahas topik-topik yang FYP banget ya, yang lagi ngetrend. Karena gue sekarang TikToker habis. Enggak, jujur gue tuh kalau mau bikin topik gue liat TikTok dulu. Yang lagi ngetrend di TikTok apaan sih, yang lagi dibahas apa. Dan ini tuh termasuk yang lagi dibahas banget di FYP gitu. Apalagi kalau sound-soundnya yang sound-sound jatuh cinta, atau kalau yang sound-sound no I believe na 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 na. Anjir itu sound bikin gue enggak. Sorry. Terlalu jauh ya gue. Itu sound bikin gue pengen jatuh cinta banget tuh, yang itu tuh. Na 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 na. Berjalan. Karena pembahasan kali ini kita akan bahas jatuh cinta pada pandangan pertama. Percaya gak? Fall in love at the first sight. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang terakhir iya. Lo pandangan pertama sama pacar lo? Iya. Serius lo? Serius, gue dari bener-bener nggak kenal sama sekali. Sering kamu. Enggak, pandangan Kamu pertamanya tuh kali. Kan kita sama. pandangan pertamanya online apa offline nih? Jadi online tuh kan kita cuman DM-an Instagram doang. Oh. Sampai akhirnya ketemu, pas ketemu gue langsung ngajakin ketemu lagi besok. Enggak, tapi pas ketemu lo ada momen yang kayak berapa detik terus ada lagu di otak lo gitu gak? Kayak Gue enggak gitu Nyet. Yang kayak bener-bener anjir cantik banget gitu. bukan ke cantiknya sih, lebih ke kayak Kalau seru pandangan anaknya, pertama sih. kan udah pasti cantik dong. Oh enggak dong, kan ya. Pandangan pertama maksud gue Iya, pas lo pandangan lihat pertama. orangnya. Kan gue buka lift kan, gue keluar lift. Meja dia tepat banget di depan lift. Oh, Lift, udah. gitu kayak Pas buka langsung film dia Belanda gitu loh. kan. Cintaku di depan nih. Jadi tuh FTV Enggak, tuh. cintaku dibalik lift anjir harus sih. Kok dibalik? dibalik. Teknisi dong. Jadi terus. Terus ya udah pas itu kan kayak ternyata itu momen pertama kali gue ketemu ya kan kayaknya oke nih gitu. Ya udah sampai ngobrol-ngobrol ya kan berlanjut. Itu cinta pandangan pertama. Jadi lo percaya ya kalau cinta Gua sih pandangan percaya. pertama tuh beneran terjadi gitu. Gua sih percaya. Kamu pernah gak? Aku juga percaya sama masih lanjut sama cerita yang tadi kan, ketemu langsung kayak Oh iya, kamu Duk-duk klik gitu. langsung itu ya. Lo Langsung main? klik. Wah, gua sih sekali doang ya. Sekali, dua kali. Banyak deh. Banyak. Enggak, deh. yang ngebuat lo bisa jatuh cinta pada pandangan pertama tuh apa sih? Penampilannya kah? Ini berlaku untuk semua. Penampilan lah, nggak mungkin masa kita Jadi baru lihat kayak, terus kayak oh. "Wih, dia baik, dia sayang keluarganya, kayak nggak mungkin bro. Jadi pokoknya di cewek tipe lo aja gitu. Iya. Lo juga gitu? Iya. Iya pasti lah ya cinta pandangan. Gue gak percaya, gimana dong? Lah, kenapa lu gak percaya? Karena gue gak pernah. Ya nggak salah juga nggak sih. bisa di Apa lagu TikToknya? Berjalan. Jadi gue tuh bukan yang kayak tiba-tiba langsung suka. Gue cuma yang ngomong kayak, oh tipe gue nih. Tapi nggak yang gue tiba-tiba langsung suka. Gue mesti ngobrol dulu sama dia. Karena bisa jadi gue kan orangnya agak cepet ilfilan nih. Bisa jadi kalau dia makan, gue nggak suka cara makannya, gue bisa jadi ilfil mau seganteng Sebenarnya apapun. mungkin bukan cinta pada pandangan pertama kali. Suka Maksudnya kayak gitu. Suka aja Lebih kali kayak ya. Kayak Serak ini apa enggak menarik, seraknya menarik. itu, menarik. Kayaknya Nah, gua gue tuh pengen nggak tahu pernah. lebih jauh deh Iya. gitu. Gue nggak pernah soalnya. Gue cuma yang kayak ngeliat, nggak ada rasa apapun, nggak ada rasa gimana pun. Ya udah biasa aja. Gue baru mungkin kalau cinta pada obrolan pertama mungkin. Nggak, tapi mungkin karena budayanya di Indonesia ya terutama, ini bukan dengan maksud menjadi sok toxic masculinity atau gimana, tapi budayanya perempuan kan lebih pasif, lebih menunggu untuk di approach, samperin, di approach gitu. Yang akhirnya ngebuat kayaknya laki-laki lebih sering untuk punya pandangan itu kali ya timbang perempuan, karena kayak perempuan kadang, weh cakep nih atau sesuai Tapi nggak sama gue, berani. tapi belum tentu dia mau ngedeketin gue, mungkin kayak gitu kan, atau belum tentu juga dia berani untuk langsung
gue mau kenalan dong sama lu. Iya, gitu. sedangkan kalau cowok kalau lagi kayak gitu ya tinggal samperin minta nomor gitu kan. Iya, Kalau iya. cewek kan agak-agak takutnya dikira genit atau apa. Kasihan sih sebenarnya maksudnya itu. Kasihan sih budaya cewek. yang mengekang. Iya, maksudnya kita nggak bisa Sebenarnya sah-sah bebas aja kan mengekspresikan. kalau mau perempuan duluan Tapi sah-sah itu aja. juga yang ilfil loh. Aku dengar banyak. Jadi ceweknya memang mencoba untuk kontak duluan, tapi cowoknya malah ilfil Ya karena Karena budaya. Karena budayanya, Bener. budaya yang akhirnya ngerendahin perempuan tuh nggak boleh untuk jadi lebih agresif daripada laki-laki. Padahal sebenarnya sah-sah aja tadi. Iyalah. Tapi menurut lo jatuh cinta pada pandangan pertama tuh bisa hubungan yang long term gak sih? Apa ternyata itu cuma perasaan yang sementara, abis itu pas long term ternyata biasa aja atau gimana gitu? Kalau menurut gue balik lagi gimana pas ngejalanin ya, bener. Kan balik lagi ke konteks takdir tadi, lu nggak bakal tahu dia bisa Iya, betul. efek gimana di hidup lo gitu loh. Iya sih. Ya ini gue terinspirasi dari adegan Razi pertama kali ngelihat Jane. Ya. Dan menurut gue itu jadi adegan yang unik karena cinta kalau misalnya di series lain yang gue tonton ya, mau Korea kayak mau apa kayak cinta pandangan pertamanya itu pasti dibikin sama sutradara, ceweknya slow mo diangin-anginin, Yes. terus dibikin visualnya secantik Oh itu ya sama mungkin. juga gue dong. Ada kibasan-kibasan gitu kan. Nggak, terus ceweknya dibikin secantik mungkin. Ini yang gue sering lihat ya, mungkin ada yang lain beda, tapi gue kebetulan nggak nonton. Tapi yang gue tonton itu pasti adegannya turun dari mobil, kakinya dulu, set ceweknya cantik banget. Turun dari tangga atau buka lift atau buka pintu, pokoknya ceweknya tuh akan divisualkan secantik mungkin. Makanya physical appearance dia akan membuat cowoknya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi Kalau karena di sutradara sini- kita gitu out of the box, visual yang dibikin ke Yasamin tuh bukan cewek-cewek yang tiba-tiba ngibas rambut, tatapan matanya yang kayak menggoda atau apa kamera. Justru dia lagi main gitar dan main gitar fals dan lagi minum Amer. Bukan wine mahal guys, bukan. Lagi minum Amer. Amer berapa sih harganya? Gak tahu gua. Lagi minum Amer. Itu pertanyaan jebakan gak sih? Di situ ada mas. Pas gue nyebut 75.000. Kenapa harus gini? Apa lu saya tahu? Lo enggak, kalau lo tahu harganya kan itu kan buat adegan sutradara. Masa lo nggak tahu harga Itu Amer? tim art kan? Oh, tim art ya. I don't know man. Nah, maksudnya lagi minum Amer di warung kopi, Gue bentar ke masjid dulu ya, gue mau sholat. lagi minum Amer di warung kopi, main gitarnya fals, visualnya juga bukan cewek-cewek cantik yang kayaknya bisa attract cowok. Masih Lu datang ngeliat. datang pandangan pertama. Bengong. Gue mau nanya Umay dulu, apa yang lo pikirin pas lo nulis dan bikin adegan itu? Yang Kenapa gua pikirin- menurut lo itu bisa relate gitu? Ya karena itu yang dialamin sama orang-orang gak sih? Gak selamanya orang-orang selalu ngelihat cewek yang dia suka kayak dari kakinya dulu. Setuju. Di spill di Ya, Twitter. betul. Abis itu kan Oh. Iya. terlalu melihat terlalu dalam. Maksudnya yang dialami orang-orang kan ya kayak gitu, cinta pandangan pertama udah lo lihat-lihatan that's it gitu. Makanya mungkin itu jadi style directing gue kali ya, bahwa gue selalu tidak meromantisasi hal-hal yang sebenarnya emang biasa aja. Biasa aja gitu. sebenarnya. Ya maksudnya kayak kalau kita flashback ke Kukira Kau Rumah, ada ini spoiler nggak apa-apa, ada adegan suicide. Ya gue buat itu sesimpel mungkin tuh, ya udah segitunya, Secepat itu aja. Karena gitu memang ya. kejadiannya secepat itu pun dengan cinta Iya. pandangan pertama gue nggak perlu harus dilebay-lebay karena udah dari ratusan tahun Betul. kali ya film kita berjalan dan mungkin banyak banget, gue nggak bilang semua ya, tapi Iya. banyak banget yang menekankan adegan itu menjadi satu hal yang kayak gimana Jadi banget. slow mo atau Iya, apa, dan iya. ini menjadi nggak salah, cuma style directingnya Umay Berbeda lo aja. sangat realistis banget berarti ya cinta pandangan pertama ya udah sekedar lihat-lihatan berapa detik, nggak harus si ceweknya lagi posisi paling the best, posisi paling cantik, ya itu bisa menjadi adegan cinta pandangan pertama gitu. Iya, karena balik lagi ke yang gue bilang tadi, bahwa kita nggak bakal pernah tahu nggak sih kapan lu jatuh cinta sama seorang. Kapan lo pandangan pertama? Atau mungkin karena rambut dia lagi ke belakang atau rambut dia lagi ke depan, kan kita nggak pernah tahu, maksudnya nggak Atau pernah mungkin ada. karena main gitarnya dia yang fals. Iya. Iya, bisa jadi itu malah attract lo kayak apaan sih cewek, jadinya lo ngeliatin dia Iya, terus bener. kan. Ya, nah itu yang ngebuat gue kayak gila ya. Selama ini gue nonton Korea, gue selalu yang kayak, hah, pas adegan cinta pandangan pertama tuh kan kayak wow slow mo ceweknya. Tapi menarik dikulik nih. Yang hal yang bikin kayak ih kayak lucu deh gue sama dia nih. Itu apa deal lo? Tingkahnya dia sih. Kenapa tingkahnya? Tingkahnya dia Apa dia jadi boneka mampang? enggak ya, yang aneh gitu loh, Mai. Tingkah-tingkahnya dia yang aneh. Ngorok-ngorok sampah kan nggak tahu. Anehnya gimana gue nggak tahu. Dia main gitar terus tiba-tiba dia malah makin gedein nggak sih?
Enggak si cewek lu. Oh, gue kira si Razi. Tadi kan Makanya. dibahas Razi, Jen. Aduh. Enggak, lu sama cewek lu. Kenapa? Kenapa bisa kayak ini kayaknya dia deh. Lucu deh. Bukan kayaknya dia deh, karena kan emang belum ngobrol. Hmm. Jadi tuh kayak apa gimana ya? Kayak menarik nih. Hal yang bikin menarik itu? Ya tipe gue. Oh, oke. Tipe gue nih. Nah, terus kalau Razi ke Jin, Nah, kalau Razi di saat tuh- lo adegan itu gimana? di saat adegan itu bukan gimana ya, kayak hampir kayak mantan ya, cuman beda nih. Karena kan posisinya Razi waktu itu kan juga lagi galau banget kan, galau mampus dia. Ada 2 hal yang digalauin sama dia. Kerjaan sama mantan ya? Terus ketemulah sama si Jane yang lagi di warung. Kebetulan memang mancing Razi juga untuk keperluan tertentu, cuman dia salah nangkepnya aja. Oh, oke. Ya. Ya, ini menjadi salah satu adegan yang paling menarik buat gue di Cinta di Balik Awan, dan menurut gue ini jadi kayak ternyata nggak dibikin slow mo dan nggak dibikin yang angin-anginan gitu, gue tetap pengen nonton ya. Nggak, soalnya kan gue pencinta drakor banget ya. Dan drakor itu kan shot-shotnya beauty banget dan gue suka banget. Gue emang penggemar drakor, jadi nggak bisa disalahin yang nggak suka drakor kalau gue suka banget. Setiap adegan Cinta di pandangan pertama atau apa kan bener-bener yang cowoknya tuh kayak Gongyo gitu ya, ganteng, tiba-tiba ada daun jatuh slow mo, ngerti gak sih kayak gitu. Dan akhirnya gue merasa adegan itu harus kayak gitu. Gue selalu bilang sama Mai, harus kayak gitu Mai, buktinya gue tertarik banget sama drakor, harus dibikin slow mo, harus dibikin ini, istilahnya harus diromantisasi semua adegan gitu. Umay nggak setuju, bikinlah dia Cinta di Balik Awan yang nggak sesuai sama mau gue. Ternyata gue suka banget nonton, ternyata nggak semuanya harus kayak drakor ya, kita punya ciri khas sendiri juga. Kalau ceritanya bagus, gue mau nonton banget gitu. Ini menarik, waktu itu Pak Monty yang pernah kirimin gue. Ini here's a tip untuk new filmmaker like me lah gitu. Bahwa yang lebih penting adalah lu tahu apa yang mau dibicarain di frame. Betul. Lu tahu gimana caranya ngobrol sama aktor lu tahu cara menyampaikan, ketimbang lu tahu cara naruh kamera gimana, majuin kamera gimana, mundurin kamera gimana, tapi lu nggak tahu cara ngasih tahu ke aktor lu untuk ngedeliver perasaan gitu. Jadi ya keberhasilan yang mungkin lo suka banget di situ, keberhasilan gue yang ada di situ ya karena merekanya ngerti banget apa yang mereka mau sampein gitu dengan memori mereka yang pernah ada sama mantannya atau sama pacarnya sekarang kan gitu. Ya, congrats. Makanya kalau jadi aktor tuh senang kalau kita punya banyak kenangan ya. Iya, Karena kita itu bisa modal nge-recall kita memori juga. yang kayak gimana ya dulu waktu gue pandangan pertama ini, gimana ya dulu waktu gue gini, ya gak sih? Iya. Modalnya aktor. Ya, tapi congrats kalian berdua berhasil untuk adegan itu dan akhirnya menginspirasi gue membuat topiknya nih. Dan thank you Mai, sorry gue waktu itu kayak maksa lo untuk gue maunya slow mo, gini, gengges. Karena gue ngelihatnya kan drakor ya, terus dia bikin sesuatu yang beda, ternyata bagus banget. Jadi kalian harus nonton Cinta di Balik Awan. Division Plus. Di situ kalian bisa ngelihat cinta pada pandangan pertama yang menurut gue nggak biasa dan siapa tahu relate untuk hidup kalian waktu kalian pernah mengalami itu. Dan gue harap gue bisa mengalami itu next. Gue pengen tahu rasanya. Amin. Yan. Tuh kan nyebelin ya. Gue pengen main ngerasain kayak gitu juga, Mai.